Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Seturut dengan terang tema bagi kita, banyak anggota tetapi satu tubuh. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat 20. Biarlah seutuhnya saya bacakan bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, tetapi dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus, supaya tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andaikan semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali yang menjadi topik atau tema bagi kita, banyak anggota tetapi satu tubuh. Yang menjadi pertanyaan perenungan pertama bagi kita mungkin, siapa di antara kita yang tidak menginginkan kesatuan? Siapakah di antara kita yang tidak menginginkan kesatuan, bersatu? Kita merindukan itu. Kita merindukan adanya persatuan, terciptanya hidup harmonis dalam kehidupan kita. Namun fakta yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, ada banyak kelompok-kelompok, ada banyak organisasi masyarakat, ada banyak organisasi gereja sering tidak tercipta, kurang harmonis, tidak bersatu. Alasannya karena sering ada perbedaan-perbedaan di sana. Pertanyaan yang kedua bagi kita adalah, apakah perbedaan menjadi alasan untuk tidak dapat bersatu? Bukankah dalam hidup kita ini ada banyak perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita? Seperti perbedaan-perbedaan dalam tubuh kita dengan anggota-anggota tubuh yang bermacam-macam itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemikiran Rasul Paulus dalam menggambarkan kehidupan orang-orang percaya, kehidupan gereja, atau konsep tentang gereja yang kita baca tadi dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat 20, dan kalau kita baca secara khusus ayat 12 sampai ayat 30 dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Korintus, kita melihat bahwa gereja itu bukan sekedar organisasi. Gereja bukanlah sekedar organisasi, melainkan organisme. Kenapa? Karena gereja itulah susunan jasad hidup yang saling berbeda. Ada perbedaan namun saling menghidupi, sehingga tubuh itu menjadi hidup. Tubuh itu menjadi hidup. Berbeda-beda namun bersatu dan bekerja sama. Lebih tepat, justru karena berbeda-beda kita bisa dan saling bekerja sama dan saling melengkapi. Ada kepelbagaian namun bersatu,
ada perbedaan namun berpadu. Maka tepat apa yang dikatakan oleh tema kita pada minggu hari ini, banyak anggota tetapi satu tubuh. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, gereja juga terdiri atas banyak anggota yang punya karunia yang berbeda-beda. Kita mempunyai karunia yang berbeda-beda, karunia yang tidak sama. Oleh sebab itu, kalau perbedaan tidak digunakan untuk saling membangun, maka gereja itu rentan dengan perpisahan. Gereja itu rentan dengan perpecahan. Apalagi jika masing-masing anggota mengedepankan egonya. Hal ini juga terjadi dalam jemaat Korintus. Sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus, perbedaan karunia rohani ternyata melahirkan kesombongan rohani bagi sebagian orang, sebagian jemaat. Sementara dalam diri jemaat lainnya muncul rasa apa? Rasa minder. Karena mereka tidak memiliki itu. Mereka yang merasa kuat ingin berkuasa, sedangkan yang lemah tidak mau melayani. Perselisihan pun terjadi, maka perpecahan pun tidak bisa dihindarkan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sehingga inilah yang menjadi dasar bagi Rasul Paulus menuliskan surat ini. Paulus tadi menasihatkan kepada jemaatnya di Korintus bahwa orang percaya adalah satu tubuh Kristus, di mana semuanya dapat saling melengkapi untuk melayani Tuhan. Paulus bermaksud menekankan keutamaan Kristus di tengah-tengah gereja, keutamaan Kristus di dalam gereja. Penekanan ini memang diperlukan, saudaraku, karena dalam metafora tubuh di pasal 12 ini, Kristus tidak ditampilkan sebagai kepala tubuh. Tidak. Paulus ingin menegaskan bahwa sekalipun jemaat Korintus sangat beragam dalam banyak hal, jenis karunia yang dimiliki maupun status sosial yang berbeda-beda, semua adalah satu tubuh, yaitu Kristus. Maka saudaraku, mari kita lihat bagaimana Paulus memandang gereja itu dari urutan maknanya. Paulus melihat dan memandang gereja itu dari urutan makna. Yang pertama, bahwa gereja adalah ibarat tubuh. Itu tadi. Yang pertama, bahwa gereja itu ibarat tubuh, tetapi gereja bukanlah ibarat tubuh Kristus. Mengapa? Karena gereja adalah tubuh Kristus. Sekali lagi, gereja adalah tubuh Kristus. Dalam ayat 27a, setelah perikop ini dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus. Kamulah semua tubuh Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 23 dikatakan dalam firman Tuhan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bahwa orang percaya gereja adalah tubuh Kristus. Yang kedua, bahwa tubuh terdiri atas organ. Apakah organ-organ tubuh Kristus, saudara? Organ-organ itu adalah tiap anggota komunitas gereja tanpa kecuali. Tanpa kecuali, sekali lagi. Dalam ayat 27b dikatakan, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita adalah masing-masing anggota. Maka dalam keanggotaan ini mungkin kita berbeda-beda. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut. Ada perbedaan di sana. Dan yang ketiga, apakah organ-organ itu sama dan serupa? Tentu tidak juga. Tangan walaupun dua, tapi tidak sama. Tidak sama tangan kiri semua, tapi berbeda juga walaupun sama-sama tangan. Namun juga ada perbedaan di sana. Organ-organ itu adalah tiap anggota komunitas gereja tanpa kecuali. Sehingga dikatakan setelah perikop ini ayat 27b, dan kamu masing-masing adalah anggotanya, kata firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, organ-organ itu tidak sama dan tidak serupa. Namanya juga organ, itu macam-macam bagian di dalam tubuh yang masing-masing punya karakteristik, punya kemampuan dan fungsi yang berbeda-beda. Punya fungsi yang berbeda-beda. Kita bisa melihat misalnya dalam keseluruhan pasal 12 ini, bagaimana Rasul Paulus menggambarkan tubuh itu ada anggota-anggota yang berbeda-beda di situ. Dan keempat, justru supaya tubuh itu hidup, maka tiap organ perlu berbeda karakteristiknya dan kemampuannya.
Kalau semua organ berciri dan berkemampuan sama, sekali lagi, kalau semua organ berciri dan berkemampuan sama, maka tubuh itu bukanlah tubuh. Sehingga dalam ayat 19 tadi dikatakan, andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Kalau semua anggota, di mana tubuhnya? Tentu tidak bisa sama semua. Dan yang berikut, yang kelima, perbedaan kemampuan tiap organ itu bukan membuat organ itu saling menyingkirkan, dan bukan membuat organ itu saling menjelekkan, melainkan saling memerlukan. Setidaknya dalam ayat 21 setelah perikop ini dikatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan juga dalam perikop kita tadi, mulut juga tidak bisa berkata kepada mata, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian sebaliknya, semua saling membutuhkan. Maka yang berikut, yang keenam, organ yang besar bukan menekan organ yang kecil, anggota yang kecil, melainkan justru melindunginya. Dan organ yang terkemuka bukan menyepelekan orang yang terhina, organ yang terhina itu, melainkan justru mempedulikannya. Saling peduli, saling menerima. Organ yang besar bukan menekan yang kecil, melainkan justru melindunginya. Organ yang terkemuka bukan menyepelekan organ yang terhina, melainkan justru mempedulikan. Dalam ayat 22 sampai 23 juga dikatakan, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Itu yang paling dibutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka sikap yang ketujuh adalah sikap saling melindungi antara organ-organ yang berbeda itu. Dan ini merupakan persyaratan bagaimana terpeliharanya keutuhan tubuh itu. Supaya dalam ayat 25 dikatakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya ada kesatuan di sana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, keutuhan tersebut langsung berdampak di seluruh tubuh kalau kita lihat ada kesatuan. Supaya ada kesatuan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menuturkan bahwa kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Itulah anggota tubuh Kristus, dan kita masing-masing mempunyai karakteristik, mempunyai karunia yang berbeda-beda. Dalam jemaat, Allah menetapkan ada orang yang menjadi rasul, ada orang yang menjadi pengajar, ada orang yang menjadi pendoa, dan mungkin banyak karunia-karunia lain yang diterima oleh berbagai anggota yang berbeda-beda itu. Selain itu, Allah juga menetapkan orang-orang memperoleh karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan misalnya, untuk melayani, untuk memimpin, untuk bermain musik, untuk bernyanyi, untuk berkata-kata dalam bahasa yang lain. Semuanya ditetapkan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, kehendaknya. Setiap orang percaya memiliki karunia berbeda untuk maksud dan tujuan Allah yang ditetapkan itu. Kita mempunyai karunia yang berbeda-beda, kita mempunyai keanggotaan yang berbeda-beda. Karunia itu bukan untuk dibandingkan, apalagi dipertandingkan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa di dalam tubuh Kristus itu dengan anggota yang berbeda itu, yang berbeda-beda bukan untuk dibanding-bandingkan, bukan untuk dipertandingkan. Hal itu akan membuat relasi persekutuan menjadi tidak nyaman. Panggilan kesatuan gereja menjadi terbengkalai kalau kita memperbanding-bandingkan. Sebagian orang tidak mau terlibat dalam pelayanan kalau kita membanding-bandingkan. Sebagian lagi justru ingin berkuasa kalau kita mempertandingkan. Keduanya adalah sesuatu yang salah, karena tidak akan menimbulkan kesatuan di tengah tubuh Kristus itu, di tengah gereja itu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perbedaan karunia seharusnya dipandang sebagai kesempatan apa? Kesempatan bersinergi, saling membangun, saling menopang, saling menghargai. Ragam corak karunia semestinya membuat jemaat saling memperlengkapi dan menghormati. Kita mungkin berbeda-beda, ada tangan, ada mata, ada tangan-tangan, dan mungkin banyak organ yang lain, namun harus saling melengkapi dan saling menghormati. Hal ini akan tercapai jika kita mau bekerja sama. Syaratnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, syaratnya kita wajib memusatkan tujuan hanya untuk apa? Hanya untuk memuliakan Tuhan, membangun tubuh Kristus, memuliakan Tuhan. Kita perlu menempatkan dan melihat diri kita sebagai anggota tubuh Kristus
Dan hal yang mendorong kita untuk melakukan itu adalah Kristus sebagai Tuhan yang telah memberikan kita roh-Nya, yang selalu memimpin kita, selalu membimbing kita, mengajar kita. Maka saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, lewat terang tema hari ini banyak anggota tetapi satu tubuh, mengajak kita bahwa walaupun kita mungkin berbeda-beda, tetapi sesungguhnya kepelbagaian perbedaan yang ada dalam kehidupan kita tujuannya adalah untuk membangun kesatuan. Karena apa? Karena kita tetap satu tubuh, satu di dalam Kristus, di dalam kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus itu. Maka benar apa yang dikatakan oleh Paulus dalam perikop tadi, bahwa walaupun banyak anggota tetapi satu tubuh di dalam Kristus. Dan walaupun banyak anggota tetapi harus bersinergi, saling membangun, saling mendukung, dan juga saling menopang, bukan saling mencaci, bukan saling menjelekkan, tapi saling membutuhkan untuk membangun tubuh Kristus itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.